Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traders. Gimana tradingnya kemarin? Sudah pada profit ya? Sudah pada profit tuh di pair AUD USD ya. Yang di sini nih, price floating ini hampir zero float. So far price sudah terjun sampai dengan 54 pip ya, 54 pip. Itu sudah satu banding berapa ya dengan kondisi floating atau dengan zone zone entry. Zone entry segini. Ini zone entry-nya ialah kurang lebih sekitar 15 pip. Sedangkan price floating hampir zero float ya, zero float. Lalu price turun kurang lebih 54 pip. Nah, di sini mesti tahu ada kendala apakah yang menyebabkan dia naik. Adakah demand zone? Tapi di sini dia hanya membuat yang namanya candle bullish engulfing ya. Ada candle bullish engulfing di sini. Bullish engulfing. Ada nggak demand zone di sini? Karena di sini dia clean naik langsung sebatang. Memang kalau di time frame H1 dia tak nampak ya. Jadi kita mesti gunakan multiple time frame di sini. Ya, kita kecilkanlah time frame-nya ke M30. Nampak nggak? Di sini ada shadow atas, shadow bawah yang break daripada resisten. Saya padamkan dulu yang ini. This is demand zone. Makanya terjawablah sudah kenapa dia naik ke atas. Karena di sini ada demand zone yang masih fresh ya, demand zone yang masih fresh. And then di sini pun kalau dilihat S1, S2, S3. Yang kurang lebih sama baris ini ya. Saya luruskan terlebih dahulu garis lainnya. Saya taruh arah panah S1, S2, S3, S4. Ada 4 support atau ada signifikan support yang perfect sama baris. And then price pun masuk break daripada area signifikan support, lalu price naik ke atas. Ini dinamakan fake out ya, fake out. Fake out, ada fake out. Kalau ada fake out, signifikan support kita open di area mana? Di area demand zone, dan ini merupakan area demand zone. Kita make sure lagi karena hanya dia memberikan shadow atas dan shadow bawah saja. Kita berikan ke M5, kita kecilkan lagi ke M1. Kita make sure terus, make sure ada tidak demand zone-nya. Itu kan. Dan ada. Rally dia buat base nih. Si S berwarna merah, merah, ini base ya. Lalu rally lagi. Maka valid lah rally base rally ini ya, ada di main zone. And then price masuk area sini, tipikan di sini sudah bagus. Sedangkan di sini ada pola signifikan support yang perfect sama baris. Mesti hati-hati ketika menemukan pola yang sama baris. Price pun masuk ke bawah, break daripada area signifikan support, and then price pun terbang ke atas. Saya yakin banyak yang re-entry juga di sini ya, banyak yang re-entry di sini. Saya yakin. Tetapi tak melihat di sini itu price membuat pola apa terlebih dahulu ya, kalau yang belajar dengan YouTube saya ya, ataupun belajar dengan yang lain yang memberikan materi yang sama. Dia membuat di sini ada R1 dan di sini ada R2 pada saat price membuat fake out, dia naik ke atas meninggalkan shadow. Satu and then satu ini lepas ke atas, tetapi yang ini R1 dan R2 yang sama baris. Ini hanya potensi saja price menjadi fake out, hanya potensi saja ya. Tetapi jika tak terjadi fake out pun ini kemungkinan besar tidak terjadi, karena ini hanya ciri-cirinya saja dia akan menjadi fake out. Kalau dia break daripada ke atas, lalu terjun ke bawah itu dinyatakan fake out. Tapi untuk solusinya jika menemukan R1 dan R2 seperti ini, sama halnya dengan ini. Kita cari look to the left, ada nggak area supply zone.
yang power, atau ada enggak area QM. Saya taruh dulu di sini yang namanya garis horizontal line. Nah, saya tengok kendala ini ada di mana. Oke. Ini di area sini. Saya delete. Saya akan fokuskan di sini. Karena saya ada setup di sini, tapi saya nggak entry ya, disebabkan ada kesibukan di nyata. Dan juga sudah lelah ya, jadi saya nggak terlalu pantau chat juga, hanya tengok-tengok sebentar, oh udah masuk di mention, udahlah tipikan, lagi sibuk. Nah, di sini ada area QM level plus SSR di garis horizontal line ini nih. Di price sekian. Price ini ada QM level plus SSR. Ya. Saya taruh di sini. Nah, saya kecilkan. Bentar lah. Di sini ada high, low, higher high, lower low. Ya, price membuat lower low-nya dalam, tak langsung naik ke atas. Ini merupakan setup daripada QM LED retest ya. Kita mau ambil QM yang mana di sini? Ini high, low, higher high, lower low. Tapi saya lebih ambil yang ini aja. Yang ini lebih jelas dia buat low-nya. Ya. High, low, higher high. Ini sama baris, tak sama baris. Lalu di sini dia break daripada QM. Di sini ada drop, base drop. Nih saya tandai. Drop, base drop, drop, base drop yang ngebreak daripada di sini garis horizontal line yang saya taruh di area QM itu ada area support dan area significant resistance. Artinya ada area SSR. Di sini ada drop, base drop yang ngebreak daripada SSR dan QM level, dan kita boleh memarkingkan daripada body bawah drop, base drop sampai dengan shadow yang paling atas. Dan juga kita bisa kecilkan lagi zone dia di sini. Atau taruhlah standar di sini. Standar marking zone ya, standar marking zone saya zoom lah biar nampak. Ini zonnya berapa pip? Zonnya kurang lebih 8 pip. Taruhlah stop loss sampai dengan 15 atau enggak 25 pip, karena di sini ada supply zone juga ya. Karena kalau QM itu stop lossnya di atas higher high ya, tetapi kita dapat gunakan zone supply ini sebagai area stop loss kita supaya kecil lagi. Nah, begitu price masuk area sini kita boleh entry. Alhasil price pun masuk. Ini zero float ya. Kalau yang nggak standar zero float, kalau yang standar marking zone mungkin dia floating di sini kurang lebih ya 5 pip. So far sekarang masih floating loss ya, tetapi masih bagus lah kalau nggak dikecilkan juga drop base dropnya, karena jarang sekali menemukan zone supply ataupun zone demand di time frame yang besar dengan skala yang kecil ya, skala zone untuk entry-nya kecil, jadi risk-nya kecil gitu, jarang menemukan. Kalau ketemukan juga harus berada di area-area penting ya, nggak sembarang area yang boleh di entry. Nah, ini merupakan area penting. Nah, sekarang price masuk, boleh nggak entry? Ya boleh, sebab ada QM level, ada drop base drop. Udah, ini pun ada R1 dan R2 sebagai price actionnya. Oke, R1, R2 price naik ke atas, and then boom terjun ke bawah. Gitu ya, boom terjun ke bawah. Nah, untuk tipinya jika terjadi fake out ini, kita tipikan di mana? Kita boleh tipikan di area demand zone terdekat. Di sini area demand zone, demand zone, ataupun di area fake out masa lalu. Mana fake out masa lalu? This fake out masa lalu. Ini fake out masa lalu, ini demand zone. Jadi kita boleh tipikan di demand zone ataupun di fake out masa lalu. Kenapa? Karena ini area supply zone, ini demand zone, ini pun sama demand zone, cuman dia berpola fake out ya. Saya sudah nggak open posisi. Kalau sekarang mau open posisi sudah telat, tapi nggak apa-apa lah. Saya akan re-entry. Saya akan entry dulu ya, sebentar. Gak apa-apa lah. Nah, udah entry, nanti saya lihatkan lah di channel Telegram hasilnya seperti apa. Oke,
Untuk IUD USD ini mungkin kalau saya upload video sudah telat juga ya. Kalau saya kasih aba-aba sekarang di channel Telegram nggak nggak logis ya, seperti halnya beri signal buy no sell. No, saya nggak suka, jadi nggak akan saya aba-aba ya. Tetapi rekan-rekan mesti paham kendala ini apa yang terjadi ya. Kalau yang masih yang serakah gitu ya, saya bilangnya serakah ya, yang selalu ingin dapat profit lebih, nah, itu pasti kena stop loss di sini. Nah, sedangkan trading itu bukan kita yang menggerakkan marketnya. Jadi kita juga nggak tahu dia akan turun sampai mana, dia akan naik sampai mana. Nah, makanya kita mesti paham kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar di dalam trade kita sendiri. Contohnya ya, konsep daripada SN di open di supply, TP di demand. Open di demand, TP di supply, itu konsepnya. Jadi itu mode kita masuk ketika kita masuk di area supply, TP kan di demand. Ya, kalau opennya layer, close separuh, hold separuh, jika ada rezekinya mungkin dia akan terus ke bawah seperti itu. Oke, tidak berlama-lama membahas IUD USD, kita sekarang bahas yang namanya pair XAU USD, yang dimana pair XAU USD ialah pair favorit semua orang ya, XAU USD. Nih John saya yang kemarin nggak kena ini hanya selisih berapa pips sih? Duh, kecil ya, 7 pip selisihnya. Duh, tapi nggak kena. Aduh, ini gara-gara entry sharp ya, gara-gara entry selalu ingin sharp. Nah, kalau nggak entry sharp itu saya dapat entry lah sekitaran sini nih. Ini kan itu ya, drop base drop. Sekitaran sinilah. Kalau di time frame Hespo, dari sinilah. Dah kena tuh. Cuman nggak kena tuh. Kacau lah kasus. Delete lah. Delete. Di sini nih. Memang zonnya besar ini, zonnya besar lah. Berapa pip? Tuh, 75 pip besar. So far price pun masuk. Makanya saya ingin yang lebih sharp entry, hasil tak masuk. Setelah kalau saya entry di sini dapat nih, so far price terjun sudah 200 pip. Bagus ini ya. Udah terjun 200 pip. Nah, sekarang gimana XAUUSD nih? Gimana? Boleh nggak re-entry? Re-entry ya. Kalau mau re-entry ya silahkan ya. Saya nggak melarang, cuman ya mapping dulu lah. Kalau mau entry buy ataupun entry sell mesti ada reasonnya apa, sebabnya apa. Dari market price-nya pun dia masih naik, dan kalau mau re-entry sudah tertouch, sudah not fresh, artinya janganlah. Tunggu aja di momen-momen lain untuk XAU USD ya. Nah, sekarang itu ada news apa sih? Sebentar, ada news apa? Saya tengok dulu. Sekarang tanggal 25, jam 10 malam. Nah ini nih, BOC Red Statement. Wah ini, Big Impact pair Kanada. Ya, pair Kanada. Kita analisa pair Kanada sekarang ya. Kita mapping pair Kanada ya. Semoga ada rezekinya di pair Kanada ya. Ini BOC, Bank of Canada. Red Statement, press conference. Wah, Big Impact jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Masuk langsung ke Kanada. Ada apa USD Kanada? Berarti ke Kanada Group. Sudah saya grupkan kalau saya ya. Biar lebih enak gitu mencari pair-pairnya. Ada John. Oh, udah. QM level udah kena. Oh, berarti dia masuk ke area jadi ketahuan setupnya. Ya udah, no problem lah, nggak apa-apa. Di sini ada nih, ini sudah tak fresh, sudah kena. Di sini ada, cuman udah telat untuk IUD Kanada, USD Kanada dulu. Kita tengok ada apa.
USD Kanada daily. Nah, nggak usah pusing-pusing ya kalau analisa. Kecilkan ke hashpo. Oke. Kendala di sini dia. Di sini saya punya rally base rally yang break daripada significant resistance. Kalau sekarang dia posisinya di area situ ya, area situ. Di sini ada, oke, naik, turun, turun. Ada something kendala apakah di sini? Kalau dilihat ini exactly sama baris ya, support yang sama baris. Sudah tahu kan kendalanya apa ini? Seperti IUD USD ya, IUD USD support yang sama baris, and then price pun bus ke bawah, lalu dia fly ke atas gitu kan. Ini hanya ciri-ciri fake out saja. Ada significant support yang sama baris, boleh letakkan garis horizontal line di sini ya. Cari yang betul-betul sama baris. Terharang price ya. Nah, di sini kurang lebih di sini. Lalu cari area di main zone yang power atau cari fake out masa lalu ya, cari fake out masa lalu. Ini pun fake out masa lalu kalau saya kecilkan ke H1 di sini nih. Di sini ada fake out masa lalu yang dapat kita entry. S1, S2, horizontal line ya. S1, S2, S3, S4. Ada 4 significant support, kita boleh PO di sini. Ini masih fresh gak? Kalau daripada body bawah sampai dengan shadow bawah ini belum tersentuh. Tapi kalau daripada standar marking zone dia sudah tersentuh. Bingung kan mau yang mana? Saya suka kasih teka-teki. Ya tengok lagi look to the left, ada nggak yang masih fresh? Tinggal tengok look to the left ya, ada nggak yang masih fresh gitu. Jangan sulit-sulit. Oke, sebentar ya, karena mesti hati-hati menentukan zone di main zone ketika terjadi fake out itu. Suka ada pola yang bukan terlewatkan gitu, yang terlewatkan. Ada juga di main zone yang sudah not fresh di sini itu ya. Ya, ini zone pertama untuk saya entry buy, lalu ini ada zone yang kedua. Ini zone kedua kayaknya sudah not fresh sih kalau saya lihat di time frame H1 ya, ini not fresh karena sudah tersentuh. Tersentuh kan? Tersentuh. Tapi kalau mau entry ya silahkan sih. Gak ada salahnya, cuma saya memberikan lah di sini ada 2 zone entry buy ya. Yang satu not fresh, yang ini not fresh ya, tetap ini juga masuk ke fake out masa lalu karena ada S1, S2, price masuk ke bawah and then boom terjun ke atas, ini fake out masa lalu. Dan yang bawah ini masih fresh, saya besarkan ke H4 lah.
Nampak gak? Set. Nah, kalau gini nampak ya. Nah, ada dua zone entry buy jika terjadi fade out. Yang ini not fresh, yang shadow, yang ini masih fresh. Nah, baru touch satu kali. Ini area rally base tadi yang nge-break daripada SSR. Nah, kalau yang bawah ini ini lebih fresh lagi ya kalau yang bawah. Nah, cuman nggak tahu lah dia mau kemana ya. Dia mau kemana fake outnya. Dia kalau membuat fake out, dia akan pasti mencari yang namanya demand zone atau supply zone yang power. Jadi pandai-pandailah mencari area demand dan supply yang power ya. Saya tak akan berikan clue-nya di mana area supply zone dan demand zone yang power. Karena saya nggak mau kalau misalkannya saya memberikan yang signal loss, ada yang full margin nanti nyalahin ke saya. Nggak mau, saya lebih baik rekan-rekan cari saja, tetapi saya kasih nih. Ini sudah membuat pola fake out. Oke. Masih banyak pair Kanada lainnya ini juga sudah masuk zone untuk entry sell di sini. Euro Kanada. Meskipun nanti malam sih keputusannya ya, tapi sekarang kita lihat dulu lah ada nggak potensinya yang bisa gitu. Oke. Ini udah clear, ini udah clear kosong. Ini dia fresh ini. Jauh lah di Kanada, New Zealand Kanada. Juga di sini ada zone yang masih fresh, Kanada CSF. Jatuhnya sama baris, oke. Kanada Jepang. Oke lah, udah lah. Nah, mungkin segitu saja video dari saya ya mengenai pembahasan AUD USD, XAU USD dan juga USD Kanada untuk nanti news ya, Bank of Canada. Oke. Saya akhiri videonya, semoga bermanfaat dan dapat memanfaatkan rekan-rekan semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.